tadi ls sudah, ls min l sudah, ls min l garing juga sudah. Kalau yang ada garingnya itu dia biasanya ada ini stratanya, jadi dia misalkan file ini di dalam ini, file ini di dalam ini, nah seperti itu. Oke, jadi misalkan nih saya mau ketik ini ya, ls spasi min l, saya enter. Nah, jadi ada desktop, dokumen, download, example musik dan kawan-kawannya. Itu tuh sebenarnya di sini loh. Kita membuka yang ini loh. Nah, ini loh. Dokumen, download, musik, picture, public, template kan sama kan dengan ini kan. Kalau kita lihat ya, nih. Jadi fungsi daripada ls min l itu kayak dir lah, intinya dir gitu, directory. Oke, ya sampai sini sudah paham ya. Ini baru satu coding nih, ls doang. ls itu untuk melihat ya. Nah, misalkan nih saya mau masuk ini di ini. Oke, saya mau masuk di sini, ketikan ls min l lalu home. Nah, ini kita mau lihat folder yang di home. Oke, adanya nama saya doang, Lauren. Kalau di sini lihatnya di mana ya? Start. Home-nya itu kayaknya ada di sini, terus home. Nah, ini foldernya cuma Lauren. Ya, ini sama lah dengan yang ada di sininya. Misalkan lagi seperti itu ya. Terus kalau apa namanya copy dan kawan-kawannya itu. Nah, oke. Tadi kita sudah belajar ls ya. ls itu untuk melihat directory. Kalau di Windows itu dir. Nah, kita saat ini akan buat nih ya. Jadi membuat folder, lalu copy, lalu delete atau cut. Nah, itu nanti ini pengoperasional dasar ya. Nah, misalkan untuk ini di sini kan sudah ada apa folder home-nya. Nah, di sini misalkan saya akan membuat itu kodenya adalah mkdir. Misalkan saya akan buat tulisan folder 1 kayak gini ya. Terus saya enter. Nah, di sini ada tulisan folder 1. Oke, itu mkdir itu adalah kode untuk membuat directory. Oke. Directory ya, ini sebuah folder 1, namanya folder 1. Terus aku mau buat lagi nih ya, misalkan di dalam dokumen gitu. Ini kan ada dokumen nih, dokumennya kan ini kosong ya. Nah, misalkan aku mau buat di dalam dokumen, gimana prosesnya? Ya sama, mkdir spasi tulis dokumen dengan format hurufnya sama, besar kecilnya juga sama. Oke, tulisannya dokumen s. Nah, gini. Lalu garing tuh ya, tulis ya ini misalkan folder 2, Anda tekan enter. Nah, selesai. Kita cek dulu apakah di dokumen sudah ada. Tara, gitu. Ini masih sedikit-sedikit belajar menggunakan kode. Walaupun Anda klik kanan new folder gini bisa, tapi kan kita kan Linuxnya membangun server ya. Jadi ini suatu kemampuan di mana Anda bisa beda sendiri dengan kalangan apa ya, orang-orang yang berkecimpung di dunia jaringan komputer. Nah, Anda sudah bisa pakai listing kode. Gitu kan slogannya, kalau ada yang susah ngapain pilih yang gampang. Nah, gitu. Oke, itu tadi sudah membuat 2 folder. Nah, saya akan ini apa namanya, untuk mengubah atribut di setiap file menjadi waktu sekarang. Apabila file tidak ditemukan, maka akan membuat file kosong baru. Ini ada fungsi touch namanya. Jadi touch tugas1.txt. Ini saya membuat apa namanya file ya. Jadi rumus touch itu membuat file. Kalau mkdir membuat folder. Oke, saya akan membuat file di folder 1 ya. Oke, kita coba. Oke, jadi di sini berarti saya membuat sini mkdir. Oke. Terus saya pilih di sini folder 1, spasi, ada spasinya. Terus di sini saya garing ini ya, saya buat namanya tugas, misalkan ya tugas1.txt. Nah, kita enter. Oke, kita cek apakah di folder 1 ini ada file bernama tugas1.txt. Oke. Duh, kok bentuknya folder ya? Oh, sorry, salah, saya buatnya mkdir, sorry, salah. Nih, saya buatnya kan ini codingnya mkdir, kenapa kok keluarnya touch? Kok keluarnya directory, saya delete saja. Nah, ini, kalau delete itu tulisannya bukan delete ya, tapi move to trash, atau buang ke sampah, pindah ke sampah gitu ya. Bukan delete lagi. Nah, saya akan buat sekarang touch. Tadi salah saya, sorry. Touch folder 1.
tugas 1.txt. Oke, bener gak? Oke, benar. Tes. Nah, keluar kan ini di sini. Ahli coding. Folder 1 Anda buka, ada tulisannya tugas 1.txt. Itu jadi wah, anak bakul bakso guys. Lewat bakul bakso nih. Oke, saya akan membuat kode baru, namanya itu RM atau remove. Nah, atau delete lah istilahnya, RM. Nah, misalkan saya akan menghapus ini tadi ya folder. Oke, folder tugas 1.txt nya saya hapus, berarti kodenya RM. Alamatnya di mana? Folder 1 ya. Terus di sini tugas 1.txt. Nah, jadi kalau misalkan kalian buat ini alamatnya salah, ya itu tidak akan terhapus. Biasanya ada errornya sih. Ini ada apakah terhapus? Salah. Nah, kehapus, hilang. Oke ya, gampang ya. Kita akan hapus foldernya nih. Jadi di sini ada RM folder 1. Nah, gini aja, folder 1 dihapus. Thread. Loh, kalau salah kayak gini nih, cannot remove folder 1 is a directory. Nah, ini nggak bisa. Kenapa kok nggak bisa? Oke, jadi gini, kalau kita menggunakan RM saja, itu hanya bisa menghapus file. Semua file itu bisa dihapus dengan RM. Tapi gimana kalau kita mau menghapus folder, itu beda. Pakainya adalah RM dir. Nah, mldir, terus di sini folder 1. Nah, hapus. Nah, hilang foldernya. Gitu ya. Oke. Itu RM. Jadi RM ada dua, RM biasa untuk menghapus file dan RM dir untuk menghapus directory. Nah, terus kita akan ini belajar untuk copy belum ya, copy ya. Nah, copy itu gimana copy? Nah, copy itu kan singkatannya biasanya CP. Oke, kita tes pakai CP. Kalau nggak salah ya, kita coba dulu buat folder baru, mkdir folder 1. Oke, folder 1 sudah. Sekarang saya mau buat file touch. Oke, saya buatnya di luar aja, mau saya pindah ke folder 1 gitu ya. Touch tugas 2.txt. Nah, ini kan keluar nih. Nah, ini saya mau pindah ke sini. Nah, ini pakainya kayaknya CP, kalau nggak CY. Kita coba aja CP tugas 2.txt spasi ke folder 1. Bisa nggak? Tapi ke folder 1. Nah, tugas 2 copy ya, dari sini kan ke sini copy CP pakainya, betul berarti ya, di copy dari ini, di copy masukkan sini, ini bisa. Sekarang ini saya hapus dulu. Nah, hapusnya mau pakai rem di sini boleh, atau klik kanan move to trash juga nggak apa-apa. Ini sekarang mau saya move, pindah, kayaknya mf pakainya ya, move tugas 2.txt ke folder 1. Nah, pindah dia. Oke, kita sekarang memasuki sesi terakhir ya di video kali ini ya. Jadi bagaimana caranya shutdown Mister. Wah, ini shutdown. Kalau sudah ini close saja. Oke, close. Terus ini close. Kan tadi kita habis praktik lagi. Shutdownnya di mana? Di pucuk kanan ini. Pling. Nah, di sini ada yang namanya shutdown. Logout ini untuk pindah user. Nah, nanti gimana caranya kita membuat user baru? Nah, itu mungkin di video selanjutnya. Suspend ini apa ya, kayaknya juga matiin juga. Kita klik yang shutdown. Di sini ada shutdown, ada restart. Restart itu kalau Anda klik dia akan langsung nyala otomatis, kalau shutdown mematikan. Kalau sudah selesai shutdown, klik. Nah, ini mematikan Linuxnya seperti itu. Ini masih belum mati ya, nunggu dia loading dulu biasa. Nah, kalau sudah keluar seperti ini, berarti ini sudah shutdown. Nah, berarti ini Anda bisa tekan close saja programnya, selesai. Oke ya, selesai, kita selesai. Oke, seperti itu. Nah, jadi jika Anda suka dengan video ini, Anda bisa tekan like. Kalau Anda tidak suka, Anda bisa tekan dislike. Jangan lupa like, subscribe, and comment seperti biasa, paket lengkap di channel Lau ILC. Oke, saya Mr. Lau. Mohon maaf kalau ada salah kata. Kita berjumpa kembali di next video selanjutnya. And see you.